Share screen, oke. Saya memang membuka topik terkait dengan bukan pelarian tapi perubahan. Karena seringkali anak-anak menyalahgunakan narkoba karena pelarian gitu ya, karena ketidakmampuan untuk mengelola stres. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana strateginya. Next, tapi sebelumnya kita akan brainstorming dulu gitu ya. Brainstorming dulu, kita lihat begitu mirisnya kalau tadi dari BNN, narasumber dari BNN sudah memberitahu gitu ya bahwa kontributor terbesar adalah anak dan remaja. Bahkan 85% gitu ya para penyalahguna narkoba itu pada remaja karena faktor tawaran dan faktor penasaran. Karena kalau kita lihat dari perspektif psikologi remaja, remaja itu katanya masa badai, masa kondisi di mana emosi lagi tidak stabil gitu ya, masa-masa pemberontakan gitu. Nah, ini perlu ada pendampingan dari orang tua, dari bapak ibu guru, bagaimana mendampingi anak dan remaja agar mereka bisa melalui masa remajanya dengan cerdas dan bisa menggapai masa depannya. Oke, next kita cek. Nah, ini tadi sebenarnya sudah ya, sudah disampaikan sekilas oleh BNN dengan data, dan mungkin saya juga akan memperlihatkan lagi gitu ya. Ini mengingatkan kita, wahai anak muda, anak remaja, hati-hati gitu ya. Kita perlu punya amunisi, kita perlu punya skill gitu ya, agar kita bisa berperang lawan narkoba. Ini kita lihat minum miras oplosan, 7 pemuda di Pasuruan tewas. Gitu ya, 40 orang meninggal akibat narkoba di Sumbar. Dan Wagub bilang pelajar jadi sasaran empuk ya. Benar tadi ya kata BNN datanya. Ternyata remaja jadi sasaran empuk. Masih SMP ini punya bawahan edarkan narkoba dari ini ya, anak artis. Usai hadiri ulta pacar, siswi SMP di Cianjur diduga tewas overdosis. 42 bocah SD terpapar narkoba dan obat terlarang. Ini sudah masih SD tapi sudah mulai terpapar narkoba. Mungkin kalau zaman dulu mulai pakai pil koplo itu mungkin SMP gitu ya, SMA. Tapi hari ini kita mengalami tren yang luar biasa. Anak SD sudah ngerokok, anak SD sudah pakai pil koplo, anak SD juga sudah mulai miras. Bahkan kalau di klien Kak Dita gitu ya, di rehabilitasi Plato itu ada dia SD sudah mulai pakai sabu. Dan ini kalau kita lihat ditemukan anak SD mulai menyalahgunakan narkoba, ini ya tadi sebanyak 82,9% mendapatkan narkoba secara gratis. Jadi ini para pengedar ini pinter banget strateginya gitu ya. Pertama gratis gitu, kalau lama-lama kalau udah kecanduan udah nggak bisa berhenti baru disuruh bayar gitu. Nah ini ada juga nih korban nafsa gitu ya yang rehab di tempat Kak Dita di Plato, itu dia bilang nih biasanya kita janjian malam mingguan, kadang di atas jam 12 malam, kumpulnya di kuburan. Bayangin, kuburan itu kan tempatnya orang meninggal ya, tapi ini dibuat pesta narkoba, iuran 50 ribuan buat beli minuman ya, alkohol dan nyabu secara bergiliran. Dan ini fakta yang terjadi, dan kita simpulkan bahwa saat ini Indonesia tidak baik-baik saja. Saat ini Indonesia sedang darurat narkoba. Kalau darurat berarti apa? Kalau darurat kita harus segera melakukan tindakan pencegahan dan penanganan secara cepat dan efektif. Kalau enggak, kita akan terus kecolongan. Dan kira-kira kalau misalnya semua anak-anak Indonesia pakai narkoba di 2045, Indonesia menjadi generasi apa? Mungkin bukan generasi emas ya, jadi generasi cemas, generasi koplo, dan lain sebagainya. Semoga itu tidak terjadi dengan gerakan kita semua. Next. Oke, tapi sebelumnya saya ingin ngajak kalian untuk bermain mitos atau fakta seputar narkoba ya. Kita cek. Nah, ini anak, oke Kak, mitos faktanya.
Nah, ini ada pernyataan anak dari keluarga broken home atau orang tua bercerai gitu ya, pasti menjadi penyalahguna narkoba. Mitos atau fakta? Boleh di kolom chat bisa jawab mitos atau fakta, atau ada boleh satu orang yang boleh sharing. Sebentar ya Kak Dita Amalia. Ya, nggak Soalnya apa-apa. Tapi sebentar. dengar ya suara saya ya. Dengar. Oke, yuk kita nggak apa-apa sambil jalan. Silakan bisa di chat mitos atau fakta anak dari keluarga broken home, orang tua bercerai pasti menjadi penyalahguna narkoba. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Oke, kalau kakak Verlita bilang fakta. Kalau yang lain, nah ini udah dikeluarin jawabannya. Putus-putus soalnya. Apa suara saya putus-putus ya? Iya tadi. Oke, oke, maaf, maaf. Oke, ini jaringan kayaknya ya. Oke, nak, kita lanjut nih. Kira-kira mitos atau fakta anak dari keluarga broken home pasti menjadi penyalahguna narkoba? Mitos atau Jawabnya fakta? rata-rata di chat ya Kak Dita. Nah, boleh apa Ya. ini? Di Mitos. Oke, mitos. mitos ada yang fakta nih ya. Ada yang fakta, ada yang mitos. Tapi paling banyak kayaknya apa ini ya? Mitos, fakta, hampir ini ya mitos kebanyakan, namun tidak pasti atau tidak semua juga jadi penyalahguna atau pengedar narkoba. Iya, betul mitos ya, kita cek. Mitos memang ada gitu ya. Kalau dari kliennya Kak Dita itu ada yang eh, pakai narkoba karena broken home, korban broken home karena orang tuanya bercerai, karena orang tuanya salah satunya mengabaikan gitu ya, nggak bertanggung jawab misalnya seperti itu. Tapi tidak semuanya ya, itu mitos. Faktanya anak-anak penyalahguna narkoba berasal dari berbagai latar belakang keluarga yang beragam. Tidak hanya dari keluarga yang broken home ya, jadi anak pejabat pun, anak artis tadi kalau kita lihat eh, anak apa dari berbagai kalangan ya, mulai dari atas sampai bawah, dari berbagai profesi uh, juga ada yang pakai narkoba, walaupun perpisahan orang tua menjadi salah satu faktor resiko penyalahgunaan narkoba. Oke, next kita bermain lagi mitos atau fakta. Sekedar mencoba-coba menggunakan narkoba itu tidak berbahaya. Udah nggak apa-apa, sesekali nggak bahaya, saya pingin tahu aja. Karena tadi ingat kata BNN 85% salah satunya faktor karena penasaran. Biasanya kalau penasaran, pingin coba, akhirnya apa? Udahlah sesekali nggak apa-apa, ini gratis ini gitu ya. Kira-kira mitos atau fakta? Kalau sesekali nggak bahaya. Mitos. Mitos. Mitos, oke. Mitos, oke. Wah, banyak yang mitos ya. Oke, ini nih keren ya. Ada mitos karena narkoba tetap berbahaya walaupun sesekali. Betul ya. Nah, oke, keren banget. Luar biasa, anak-anak hebat. Jadi mitos. Karena apa? Sekali menyalahgunakan narkoba bisa jadi ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Karena narkoba itu bagian dari zat psikoaktif gitu ya, yang akan kalau kalian pakai itu bisa mengubah suasana hati, pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Jadi jangan sekali-kali mencoba narkoba. Kalau kita mencoba narkoba berarti kita harus siap ya, konsekuensi logisnya adalah kita akan menghadapi penderitaan seumur hidup ya, dari semua aspek hidup kita akan hancur, baik fisik, psikologis ya, termasuk mental dan emosional, spiritual. Intinya masa depan kita akan hancur. Jadi ayo kita berani gitu ya, berani lawan narkoba untuk mempertahankan, untuk menyiapkan masa depan kita yang lebih cerah. Oke, kita lihat nih, deteksi dini gitu ya, pentingnya. Tadi ada pertanyaan juga ya, tadi ada salah satu gimana sih gitu ya cara tahu ada
temen kita atau kalau dari bapak ibu guru muridnya pakai narkoba nggak sih gitu ya. Nah ini bisa ada ciri-cirinya. Intinya adalah kalau mau deteksi dini lihat perubahan. Pasti mereka mengalami perubahan, baik itu perubahan fisik maupun perubahan sikap dan perilaku. Jadi perubahan yang terjadi di sini itu bisa menjadi tanda remaja menyalahgunakan narkoba. Namun bisa jadi tidak, jadi perlu screening lebih lanjut. Nggak boleh misalnya ada temennya sering terlambat sekolah, kita langsung judgement, waduh jangan-jangan pakai narkoba nih. Nah, tidak seperti itu ya. Itu hanya deteksi dini aja. Tapi kalau mau didalami lebih lanjut, perlu screening lebih lanjut, mungkin perlu tes urin, perlu ada konseling dan lain sebagainya. Kita lihat nih perubahan fisiknya, bisa mata merah dan mata cenderung menonjol. Apalagi kalau pakai sabu, itu matanya kecenderungan agak melotot ke depan gitu ya. Tuh. Nah, penampilannya berantakan, tapi ada juga yang pakai narkoba, menyalahgunakan narkoba, penampilannya rapi, dandy gitu ya, mulut bau aroma. Nah, ini bisa terlihat nih, kalau dia ngomong kok bau alkohol ya gitu, itu bisa jadi dia pakai narkoba jenis miras. Mengerat gigi lah, ini biasanya pakai sabu, giginya digeret-geret gitu ya, bunyi krek-krek-krek, nah itu. Tapi tidak semua ya, ini harus ada screening atau assessment atau penilaian lebih lanjut. Perubahan dalam pola bicara, biasanya bicaranya eh, biasa aja normal, tapi kok ini agak cadel gitu ya. Nah ini bisa juga di apa diwaspadai gitu. Nah, perubahan sikap dan perilaku. Nah, ini udah mulai dulu rajin, kok sekarang nggak pernah ngerjain tugas, suka bolos, prestasi sekolah turun dari ranking, misalnya dari ranking 10 besar kok jadi ranking paling belakang seperti itu. Nah, pola tidurnya berubah dan sering begadang, mungkin di sekolah dia tidur mulu ya, tapi kita nggak tahu, bisa jadi karena pakai narkoba atau bisa jadi efek karena kecanduan game atau kecanduan gadget. Kita harus screening tadi ya. Perubahan perilaku menjadi pendiam atau sebaliknya. Lah ini biasanya dia rame tapi kok menarik diri, atau biasanya yang dia diam kok pada saat itu dia ngomong mulu gitu ya, sharing terus percaya diri. Dan nah ini bisa jadi ditengarai ada penyalahgunaan narkoba. Emosinya nggak stabil gitu. Kalau orang ini disenggol dikit marah gitu ya, mudah mudah sedih banget misal, atau senang berlebihan. Intinya emosinya sangat tidak stabil. Tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba apa nangis kayak gitu. Menarik diri dari pergaulan, bisa jadi mungkin akhirnya lingkaran pertemanan yang berbeda dari biasanya lingkaran pertemanannya dengan anak-anak yang dengan pangeran lingkungan gitu, atau dari organisasi OSIS, ORPES atau forum anak, tapi kok tiba-tiba teman-teman dia jadi teman-teman yang brutal gitu ya, terlihat misalnya dari sisi penampilan, bertato dan lain sebagainya, pakai apa anting misal, sering terlambat sekolah. Nah, ini bisa jadi juga sering bertengkar, berkelahi, terus sering melanggar aturan, bolak-balik dipanggil sama guru BK mungkin, atau orang tuanya diminta untuk hadir gitu ya di sekolah. Nah ini bisa jadi ditengarai anak-anak menyalahgunakan narkoba. Oke, next. Oke, lah kalau tadi ada, kalau dari BNN bilang nih bahwa salah satu faktor remaja menyalahgunakan narkoba itu dari sisi personalnya, bisa jadi karena dari sisi keluarga, keluarga dengan pengasuhan yang penuh kekerasan misalnya, atau salah satunya tadi broken home, atau dari sisi lingkungan di mana lingkungannya tidak kondusif, banyak peredaran narkoba di situ, banyak orang-orang yang pakai di situ, ada bandar di situ. Nah ini bisa jadi orang pakai narkoba, tapi Kak Dita akan fokus pada dari sisi personal si anak gitu ya.
faktor personal itu salah satunya ketika anak-anak ketidakmampuan mengelola emosinya. Apa sih emosi itu? Emosi itu nggak hanya sedih, nggak hanya marah gitu ya. Emosi itu bisa emosi bahagia lah ini. Tapi seringkali orang-orang yang anak-anak remaja tidak mampu mengelola emosi itu, emosi marah atau emosi kecewa, sedih. Nah, ketika dia tidak mampu mengelola emosi, akhirnya larinya ke narkoba. Misal ada anak sekolah, dia di di sekolah dibully gitu ya, dibilang misalnya goblok atau diejek, kekerasan verbal atau tiap hari dipalak sama temennya gitu ya. Nah, ini ketika dia mengalami kemarahan, dia tidak mampu mengungkapkan itu atau mengalami kesedihan yang berlebihan, ada rasa sakit dalam dirinya dan dia tidak mampu mengelola emosinya, apa yang terjadi? Akhirnya dia larinya ke narkoba. Akhirnya ada orang yang nawari tadi, ada orang yang nawari, udahlah penasaran bener nggak sih narkoba itu menjawab sebuah apa namanya, bahwa narkoba itu bisa menghilangkan, mengubah emosiku dari marah jadi bahagia. Kira-kira benar nggak? Gitu ya, nanti kita akan diskusikan ini. Nah, yang kedua, ketidakmampuan mengelola stres gitu ya. Pada saat stres, karena kebanyakan misalnya stres karena dimarahin terus sama orang tua misal, atau stres karena apa di sekolah tidak didiskriminasi atau mengalami bullying sosial yang terus menerus, tidak masuk, tidak diterima oleh lingkungannya gitu ya, dikucilkan misal seperti itu, atau stres karena habis putus cinta misal ya. Nah, ini ketika tidak mampu mengelola stres, apa yang terjadi? Akhirnya larinya ke narkoba. Apakah benar narkoba bisa menghilangkan stres atau bisa mengubah emosi, dari emosi sedih menjadi bahagia, dari emosi marah jadi nggak marah, jadi happy? Apakah benar? Oke, silakan bisa sharing. Benar nggak sih kalau narkoba itu bisa mengubah emosi, segala emosi gitu ya, terutama emosi marah dan sedih atau kecewa itu menjadi akhirnya berubah menjadi bahagia, atau ketika stres pakai narkoba stresnya jadi hilang atau akhirnya menjadi uh, muncul rasa bahagia, rasa tenang, nggak stres lagi. Mitos atau fakta? Mitos, oke. Okay. Boleh ada yang sharing lewat langsung lewat video, boleh sharing nggak? Mitos, mitos, oke. Okay. Wow, mitos, mitos. Oke, yang benar yang mana nih? Mitos atau fakta? Belum, belum. Nah, mitos atau fakta? Kak Verlita, mitos atau fakta, Kak? Langsung tanya ke moderator. Kalau menurut saya sendiri sih mitos sih, Bu. Ya. Oke. Yang benar adalah fakta, ya. Fakta, tapi oke nih, benar, narkoba itu bisa ketika kita pakai, efeknya bisa mengubah ya emosi atau suasana hati dari kemarahan, rasa sakit menjadi happy, menjadi bahagia. Atau narkoba bisa menghilangkan stres. Tapi ingat, itu hanya sesaat ya. Jadi ini perlu dipahami oleh semua anak-anak Indonesia, pelajar di Indonesia, bahwa memang benar narkoba menawarkan kenikmatan. Ketika pakai, efeknya itu langsung membawa sebuah kenikmatan, menjadi bahagia, menjadi tenang gitu ya. Nah, tapi itu hanya sesaat. Kenapa kok sesaat? Kenapa kok bisa memunculkan rasa bahagia? Karena narkoba itu menghasilkan hormon dopamin, yaitu hormon kebahagiaan yang membanjiri otak kita. Jadi kita bisa bahagia, tapi ketika efek itu hilang, paling nggak sampai 24 jam efek itu hilang, ya,
kita stresnya tambah nambah gitu ya, tambah stres, sedihnya tambah sedih, akhirnya suasana hati semakin nggak jelas, semakin berkecamuk gitu. Nah, itu jadi hanya sesaat. Jadi menawarkan kenikmatannya, kebahagiaannya itu hanya sebentar, hanya sesaat. Kalau efeknya hilang, ya stres kita tambah nambah, emosi kita tambah semakin tidak stabil, dan yang paling berat adalah konsekuensinya kita bisa kecanduan. Kalau udah kecanduan, katanya kalau udah kecanduan itu penyakit adiksi, penyakit kecanduan itu brain chronic relapsing disease, penyakit otak kronis yang kambuhan. Jadi yang dirusak adalah otak kita gitu ya. Dan itu bersifat kambuhan. Nah ini kalau orang udah kecanduan susah untuk berhenti. I want it now. Saya pingin narkoba sekarang saya harus dapetin dengan segala cara gitu ya. Kalau dari pengalaman-pengalaman para klien, para pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, mereka bisa nyopet, bisa begal motor, bisa nyuri, bisa sampai menjual tubuhnya ya. Jadi karena sudah kecanduan. Nah ini yang sering kali tidak dipahami oleh remaja. Remaja itu hanya taunya udahlah aku pakai narkoba, kan pakai narkoba nikmat gitu ya. Tapi mereka jarang sekali tahu bahwa dampak panjangnya akan berhadapan dengan penyakit adiksi atau penyakit kecanduan, dan semua aspek hidupnya, mimpinya, masa depannya akan dihancurkan oleh narkoba. Makanya kalau Kak Dita bilang narkoba itu penjajah tanpa wajah gitu ya, dia tuh manipulate banget gitu ya, menawarkan kenikmatan sesaat tapi penderitaannya seumur hidup gitu. Oke, next. Nah, gimana sih caranya nanti ya, kita akan belajar ada strateginya nih untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Ya, ada namanya space. Space itu apa? Ruang ya. Nah, ruang di mana ruang itu ada singkatannya nanti. Oke, kita coba cek. S. S-nya apa nih? Ya, safe zone ya. P-nya pull and push ya. A-nya apa? Alternatif. Nanti kita akan belajar bersama ya, kita akan sharing bersama. C-nya consequence dan E-nya exercising caution ya. Nah, oke, kita cek satu-satu. Apa sih safe zone itu gitu ya. Next. Kita cek safe zone, ada menentukan zona aman dan zona bahaya. Ingat anak-anak atau bapak ibu guru bisa mengajarkan gitu ya kepada peserta didik di sekolah atau di rumah pada anak-anak untuk menentukan safe zone. Dia harus paham nih safe zone-nya. Menentukan, oh aku aman di mana ya? Zona bahaya itu di mana ya yang harus saya jauhi? Kalau zona aman itu zona yang seperti apa sehingga saya harus berada di zona aman? Kira-kira zona bahaya itu di mana sih ketika kalian berada di sebuah tempat gitu ya? Coba kalian telusuri kira-kira zona bahaya itu di tempat yang seperti apa? Zona bahaya narkoba itu di tempat yang seperti apa? Ada yang mau sharing? Atau ada yang mau tulis lewat chat? Ini banyak benar fakta ya, benar bisa mengubah perasaan seseorang, betul sekali. Oke? Di bawah pohon. Kenapa di bawah pohon? Kenapa? Emang di bawah pohon ini apa namanya zonanya bahaya ya di bawah pohon? Di bawah pohon kalau bersama dengan para pengedar atau penyalahguna narkoba aktif ya, itu jadi zona nggak nyaman gitu. Nah, apakah di sekolah zonanya aman atau zonanya bahaya? Di kuburan ya tadi ya, di kuburan kalau kita di kuburan nggak ziarah tapi justru diajak sama penyalahguna atau pengedar pakai bareng di kuburan. Nah, jadi masing-masing semua lingkungan itu bisa aman dan bisa tidak
Kalau yang tidak aman ketika di situ ada peredaran narkoba, di situ ada penyalahgunaan narkoba, itu tidak aman. Itu jadi zona bahaya yang harus dijauhi oleh anak-anak. Ya, kalau zona aman di dalam rumah, apakah zona aman? Bisa jadi aman, bisa jadi tidak. Kalau tidak aman, kalau orang tuanya ikut minum atau ada keluarganya minuman keras, ada yang mungkin pakai di dalam rumah gitu ya, ada yang mengedarkan, itu juga rumah menjadi zona yang tidak aman. Tapi juga bisa jadi zona yang aman. Di sekolah, apakah zona aman di sekolah? Bisa jadi zona aman dan juga zona tidak aman. Next. Nah, yang kedua, pull and push, mengetahui faktor penarik, hal yang menarik seseorang untuk menggunakan narkoba. Stres ini diadopt dari WHO dan UNICEF gitu ya, untuk memperkuat anak-anak punya strategi menolak narkoba, terutama juga menjaga kesehatan mental mereka. Oke, nah ini ada faktor pendorong, hal yang mendorong seseorang untuk mencegah narkoba. Tadi kita ingin tahu nih, kalau faktor penarik gitu ya, pull yang menarik seseorang untuk pakai narkoba itu apa sih? Boleh sharing langsung atau bisa lewat chat. Tadi kita ingin tahu dari sisi dari perspektif adik-adik ya atau bapak ibu guru. Oh, kurangnya pengetahuan tentang narkoba, iya bisa jadi karena pengetahuannya nggak komprehensif gitu ya. Yang diambil cuma dari temennya yang pakai atau dari pengedar atau dari bandar. Pakai aja narkoba, enak nih. Pakai, stresmu jadi hilang lah. Tapi kita nggak tahu informasi lebih lanjut bahwa efek jangka panjangnya sangat membahayakan gitu ya. Ingin happy keluar dari masalah, iya, jadi pelarian gitu tadi ya. Ya, bisa jadi karena kondisi rumah yang tidak nyaman, pengasuhan dengan kekerasan, mungkin di sekolah juga sering dibully, itu menjadi hal faktor penarik gitu ya. Atau berteman dengan circle-circle yang negatif, yang pada pakai gitu. Nah, itu bisa jadi faktor penarik ya, karena penasaran atau sifat FOMO ya, ikut-ikut, oh lek kon gak gawe narkoba atau nggak pakai, kamu nggak pakai narkoba nggak keren, nggak nggak hebat, nggak penakut atau nggak wani lah, itu juga salah satu apa namanya, faktor penarik. Nah, makanya anak-anak harus punya konsep diri yang positif. Kita keren tanpa harus pakai narkoba. Kita mau sukses ya harus mampu punya kemampuan untuk mencegah dari penyalahgunaan narkoba. Coba-coba itu juga ya faktor penarik. Oke, faktor pendorong yang bisa mendorong, yang mendukung kalian bisa cegah narkoba, itu faktor pendorongnya apa? Atau Bapak Ibu Bi- guru bisa juga. Biasanya itu sudah mengetahui dampak negatif dari narkoba, Kak. Ya, betul sekali, pinter. Ya, keren banget Kak Felita. Ada lagi faktor pendorongnya apa sih? Kalau misalnya di rumah, faktor pendorong. Kira-kira mama dan papa yang seperti apa akhirnya kalian mampu mencegah penyalahgunaan narkoba? Ini masih faktor penarik ya untuk menghibur diri dan pikiran stres, belajar webinar, iya boleh. Bener banget, dan melakukan kegiatan yang positif ya, hobi-hobi, mengembangkan hobi yang positif. Nah, oke. Nah, memperkuat agama, terutama spiritualnya ya, bisa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menebarkan kebaikan-kebaikan gitu ya. Itu salah satu hal pendorong seseorang untuk mencegah narkoba. Wah, mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua, bener banget gitu ya. Pengasuhan yang positif, pengasuhan yang penuh cinta, baik di rumah maupun di sekolah, itu sangat-sangat membantu mensupport anak-anak untuk mencegah dari penyalahgunaan narkoba. Keren banget. Oke, next. Thank you, anak-anak hebat, Bapak Ibu guru yang luar biasa. Iya, ini perbanyak ikut organisasi atau ekskul, betul sekali. Salah satunya bisa jadi ya ikut OSIS, ORPES, Forum Anak, dan ekstrakurikuler yang lain, termasuk menjadi pangeran lingkungan hidup ya. Alternatif lah, ini kalian harus punya alternatif yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Uh,
selain dengan menggunakan narkoba. Kira-kira alternatif yang positif, nggak harus pakai narkoba, itu apa sih? Kegiatan positif yang menyenangkan yang seperti apa, yang bisa menjadi tujuan kita agar kita tidak harus pakai narkoba. Kira-kira tulis di chat kegiatan-kegiatan positif yang menyenangkan yang seperti apa, biar kita bisa saling belajar. Atau boleh sharing langsung lewat suara. Hobi, betul. Hobinya yang positif ya, Nak? Oke. Oke, olahraga betul. Nah, ternyata olahraga itu bisa memunculkan semua hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita, termasuk dopamin tanpa harus narkoba. Nggak harus pakai narkoba mengeluarkan hormon dopamin, bisa dengan olahraga. Hormon serotonin juga bisa dengan olahraga memunculkan hormon kebahagiaan ya. Endorfin, hormon kebahagiaan endorfin juga bisa dengan olahraga ya. Membaca dan menulis, nah termasuk menulis jurnal ya, diary misal kalian lagi sedih, kalian boleh tulis atau lewat bercerita dan sebagainya, itu boleh. Membaca buku keren banget ya, mendapatkan pemahaman sejak dini betul tentang bahaya narkoba. Perbanyak bersosialisasi dengan orang-orang agar mendapatkan energi positif, betul. Sosialisasinya harus dengan orang-orang yang positif ya, belajar banyak hal, nggak hanya belajar akademis, tapi kita perlu belajar dari pengalaman, dari kehidupan, membangun karakter yang positif. Itu juga keren, bisa menjadi alternatif. Ikut pengajian gitu ya, biasanya pengajian-pengajian yang ustadz-ustadznya yang paham gitu ya, uh, yang ala-ala yang disukai remaja gitu kan, boleh. Memperbanyak ikut organisasi, mungkin jadi organisasi gereja, organisasi di masjid dan sebagainya. Ya, intinya jalan-jalan betul sekali. Healing, melihat pemandangan itu juga bisa memunculkan hormon kebahagiaan tanpa harus pakai narkoba. Wow, keren. Ya, oke, next. Oke, ini nah ini Kak Dita ingin tahu ya, ketika kalian stres, apa yang kalian lakukan? Kalau tadi salah satunya itu menjadi alternatif gitu ya, nggak harus nunggu stres ya. Kegiatan-kegiatan positif harus terus kita kuatkan, kita internalisasi dalam diri kita ya, sebuah nilai value-value yang positif. Nah, kira-kira kalau kalian stres nih, boleh di luar ini atau yang ada di sini? Makan, wow. Iya, makanya tapi jangan makan yang ini terus ya, junk food terus ya. Harus makan yang bergizi juga ya. Berenang, wow. Tidur, journaling, keren. Bersosialisasi dengan teman ya, energy of sharing itu penting banget. Jadi kalian kalau lagi sedih, kalian lagi marah, atau bahagia sekalipun, kalian tetap perlu untuk meluapkan gitu ya, namanya katarsis gitu. Meluapkan aja apa yang kalian rasain. Biasakan untuk sharing, curhat kepada orang yang bisa dipercaya. Oke, berbuat baik kepada semua orang, betul sekali. Ternyata berbuat baik terhadap diri kita dan orang lain itu bisa memunculkan hormon kebahagiaan dan bisa membuat kita bahagia. Betul sekali, keren banget. Melukis, membuat kerajinan, ya, menjaga kesehatan termasuk pola tidur gitu ya, istirahat yang cukup, ya, jalan-jalan, tadi udah, lakukan relaksasi gitu ya, ini dengan apa namanya, mendekat dengan alam misalnya. Jangan lupa tadi kalau lagi emosi gitu ya, emosi kita apapun emosinya kita harus kelola. Karena kalau kita bicara tentang emosi itu adalah respon psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai reaksi terhadap peristiwa atau stimulus tertentu. Jadi, kalau kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi bahagia, harus tetap kelola emosi kita. Dengan cara apa? Pahami dulu bahwa emosi itu adalah hal yang normal. Emosi apapun yang hadir dari kita dipahami sesuatu yang normal dan itu akan cepat berlalu gitu ya. Nah, harus ngapain ketika emosi itu hadir? Biar larinya nggak langsung pakai narkoba, biar larinya nggak langsung tawuran, biar larinya nggak marah-marah dengan kata-kata kasar, biar larinya nggak banting pintu, mecahin gelas. Gimana caranya?
diam sejenak ya. Eh, Diam sejenak kira-kira berapa detik? Ada teorinya, katanya diam sejenaknya sekitar 90 detik. Kira-kira 90 detik itu Kak Verlita lama atau sebentar sih? Kita diam sejenak sambil kelola. Tergantung sih, Kak. Tergantung ya. Oke. Kira-kira bisa nggak kalau kita lagi marah nih? Karena tadi kan seringkali ketika kita tidak mampu mengelola emosi marah atau kelola emosi sedih, biasanya remaja lari ke narkoba. Bisa nggak remaja duduk gitu ya? Ini juga buat orang tua juga efektif. Diam gitu. Kalau misalnya berdiri masih marah, duduk. Terus habis itu kalau masih marah lagi, rebahan gitu sambil tarik nafas, keluarin, fokus pada pernafasan. Ada banyak tekniknya sebenarnya ya. Nah, bisa keluarin tiga, ambil nafas tiga, keluarin. Nah, gitu ya. Nah, atau bisa empat, masuk nafas, tujuh berhenti, delapan keluar. Lah, itu ambil nafas aja selama 90 detik. Permisi, Kak Dita. Ini kurang berapa? Izin mengingatkan waktu presentasinya kurang 3 menit. Aduh, ya oke. Thank you Kak sudah reminder. Oke, gitu ya. Jadi kelola emosi dengan diam sejenak selama 90 detik. Kenapa 90 detik? Kalau udah 90 detik itu maka emosi itu kan tempatnya di bagian otak reptil ya. Nah, nanti yang neokortek, otak bagian neokortek yang untuk kita bisa berpikir secara jernih, bijak itu akan otomatis aktif. Jadi kalau lagi marah, sedih, kecewa dan sebagainya, diam sejenak 90 detik sambil namai perasaan kita. Ya Tuhan, ya Allah, sambil ini mungkin saya sedih, saya marah. Namai terima emosi itu. Nanti 90 detik maka akan berlalu dan kita tidak melakukan perilaku-perilaku yang agresif termasuk menyakiti diri sendiri dengan menyalahgunakan narkoba. Next. Oke, kalau tadi dengan cara alternatif ya, cari coping stresnya dengan hal-hal yang menyenangkan tapi positif. Konsekuen, sebelum terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pertimbangkan konsekuensinya. Oke, kalau aku pakai narkoba, ya memang aku bisa merasakan kenikmatan, aku bisa dari sedih aku jadi nggak sedih, aku jadi bahagia, tapi itu sesaat nih. Kira-kira kalau aku pakai narkoba itu lagi terus mencoba dan ini kira-kira masa depanku hancur nggak ya. Nah, kira-kira yang cita-cita aku pengen jadi dokter kira-kira tercapai nggak? Pikirkan lah, ini mengasah kalian untuk berpikir kritis, cari konsekuensinya. Siap nggak dengan konsekuensi itu? Siap nggak dengan masa depan kalian yang hancur? Lah, kalau nggak siap, ya ayo gitu. Kita sama-sama mampu mencegah penyalahgunaan narkoba. Ya, next, yang terakhir, exercising caution itu berhati-hati, berpikir ke depan dan membuat rencana untuk keamanan diri. Waduh, kalau aku ada yang nawarin, aku harus belajar apa ya? Satu, komunikasi yang asertif. Wani, berani untuk tolak narkoba dengan cara tegas gitu ya. Tanpa harus marah-marah, tanpa harus agresif atau tanpa harus ya udahlah aku pakai narkoba biar aku diterima oleh circle itu, enggak. Tapi kita harus belajar berkomunikasi secara asertif dan punya konsep diri yang positif dan juga mulai membangun goal setting kita. Oke, 10 sampai 15 tahun kemudian bayangkan kalian pingin sebagai apa, cita-cita kalian apa, perubahan apa yang ingin kalian lakukan. Nah, ini bisa menjadi amunisi gitu ya untuk kita semangat mencegah narkoba, untuk semangat apapun perasaanku, emosiku gitu, ketika aku stres, aku bisa cari alternatif lain tanpa harus pakai narkoba ya. Jadi perencanaan diri itu penting banget, bikin goal setting. Next. Oke, ini kalau Kak Dita bilang bahwa sekolah yang hebat bukan hanya zero kasus narkoba, namun sekolah yang warga sekolahnya, baik dari guru, dari siswanya, dari orang tuanya, dari
karyawan sekolah, semua warga sekolah bergerak bersama melakukan pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap penyalahgunaan narkoba, termasuk tadi bikin satgas, bisa jadi ya, bikin memperkuat sekolah ramah anak, atau apa, profil pelajar Pancasila itu ya, dengan salah satunya mungkin bisa bikin proyek-proyek untuk pencegahan narkoba di sekolah. Nah, ini bisa dilakukan. Next. Oke, nah ini ada buku saku Wani Bersinar. Nah, ini eh, Plato bersama dengan BNN Kota Surabaya gitu ya, dan juga pemerintah Kota Surabaya bikin buku saku. Nah, ini untuk remaja dan untuk orang tua, tapi bisa juga digunakan untuk seluruh remaja dan orang tua yang ada di Indonesia. Nah, di situ buku saku itu nanti lebih banyak aplikatif gitu ya, nggak hanya sekedar teori, tapi nanti ada cara-cara, tahap-tahapnya gimana sih caranya memperkuat ketahanan diri remaja, ketahanan keluarga, ini bisa muncul gimana caranya berbicara yang efektif pada anak, menjadi pendengar yang baik bagi anak, lah ini akan ada di buku ini. Oke, terakhir. Oke, terima kasih. Salam sehat tanpa narkoba. Baik, terima kasih Kak Dita atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, di sini saya akan membacakan sedikit rangkuman singkat dari materi yang Kak Dita jelaskan tadi. Jadi, di sini ada deteksi dini perubahan yang terjadi bisa menjadi tanda remaja menyalahgunakan narkoba. Itu salah satu contoh perubahan fisiknya itu matanya itu merah dan matanya itu cenderung menonjol. Kemudian dia itu biasanya mengerat gigi. Setelah itu penampilannya itu berantakan, perubahan dalam pola bicara yang awalnya nggak cadel, terus sekarang dia itu kalau berbicara itu jadi cadel. Setelah itu mulutnya itu bau aroma alkohol, seperti itu. Untuk perubahan sikap dan perilakunya itu biasanya yang awalnya dia itu aktif, sekarang dia itu jadi nggak aktif atau mulai menurun. Setelah itu emosinya tidak stabil. Kemudian sering melanggar peraturan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom live chat YouTube. Untuk yang ada di Zoom, bisa raise hand dan menyalakan kameranya.